Oke, shalom saudara. Ibadah kita, sekalipun mungkin ini merupakan satu ibadah yang saya rasa agak sedikit spesial karena kebetulan pada tanggal 27 Mei tahun 1990 di tempat ini pertama kali kita adakan ibadah minggu. Jadi masih rumah yang masih biasa, tidak udah dibangun seperti ini ya. Masih sangat-sangat sederhana dan mungkin dalam tipe 45 masih standar lah ya, standar. Nah, dimulailah ibadah minggu pertama. Oke, saudara, saya tidak bicara tentang bagaimana pergumulan di dalam mulainya ibadah atau terbentuknya gereja di tempat ini. Tapi saya ingin mengajak saudara, di mana saudara mungkin pernah melihat atau mungkin mendengar yang namanya orkestra. Orkestra itu adalah satu, Bapak Ibu kalau perhatikan orkestra itu musik yang dimainkan bersama-sama, terdengar indah dan sangat harmoni. Karena disatukan dalam satu aransemen. Aransemen itu adalah tatanan permainan musik yang diatur teknis, pencapaian nilai seni yang dikandungnya itu sangat luar biasa. Itu namanya di aransemen. Jadi masing-masing alat musik itu memainkan mainannya atau mungkin jenis musiknya supaya harmoni, indah terdengarnya. Walaupun saya nggak ngerti tentang musik, tetapi kadang-kadang saya mengerti beat-beatnya tuh mana yang ngejomplang, mana yang enggak. Tapi kalau suruh mainin, saya kalau mainin bisa, tapi kalau main saya nggak bisa. Ngerti ya saudara ya? Mainin saya bisa, mainin misalnya begini, saya mainin asal-asalan saya mainin, tapi kalau suruh main saya nggak bisa. Nah, saudara, itu terjadi karena ada satu yang memimpin atau pimpinan yang namanya dirigen atau yang disebut konduktor. Bukan dirigen, bukan dirijen ya. Dirijen itu tempat bawa air, tapi ini dirigen yang ngatur-ngatur itunya. Nah, saudara, dalam bergereja Tuhan sudah memakai pimpinan gereja, walaupun mungkin kelihatannya saya ini orangnya ya begini ya, kadang-kadang suka selengehan, saudara. Saudara ngerti suka selengehan? Kata teman saya, lu mah kayak bukan pendeta, nggak jaim amat begitu ya. Ngapain jaim begitu kan? Jaga image, ngomongnya di, woi apa kabar? Enggak, saya ya biasa-biasa aja. Kalau mungkin saudara penting nggak kadang-kadang kita harus mungkin juga dalam situasi tertentu kita menggunakan yang namanya otoritas. Nah, oke, saya tidak berbicara tentang otoritas, tapi saudara, kita berbicara tentang bagaimana Tuhan menempatkan seorang pemimpin di dalam gereja. Tujuannya apa? Tuhan percayakan atas kehidupan kita ketika kita bergereja untuk apa? Untuk diarahkan, dibawa kepada satu simfoni yang indah, satu kehidupan berjemaat yang indah. Antara satu dengan yang lain, antara yang mempunyai ekonomi yang tinggi dengan yang tidak, semua itu bisa disatukan menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Amin. Saya rindu sekalipun kita diberkati Tuhan dengan mobil yang bermerek istimewa, tidak menjadi pongah, karena semua adalah dari Tuhan. Tidak menjadi sombong, karena semua adalah yang Tuhan titipkan. Sekalipun kita mungkin dalam keadaan kekurangan, saudara enggak mudah menyerah.
Karena suatu saat nanti ketika engkau tahu siapa Tuhanmu, engkau diangkat menjadi lebih mungkin daripada hari-hari yang lalu dalam kehidupanmu. Itu akan dijadikan satu, bergumul bersama-sama untuk kita bertumbuh bersama-sama. Dan itulah tugasnya pimpinan. Saya pernah, saudara, berangan-angan bahwa gereja di tempat ini dulu, saudara, tempatnya sangat-sangat orang bilang tempat jin melahirkan anak. Atau mungkin kalau melahirkan anak masih mending dipelihara. Ini mah buat ngebuang. Buang anak. Saya salah satunya dibuang oleh pelayanan. Ketika saya ngerintis di sini, saya minta apa-apa, saudara, minta alat musik, minta ini, enggak digubris. Saya ingat dengan perkataan saya pada waktu itu. Om sudah ngelahirin saya, ngerintis gereja di tempat ini. Ketika udah lahir, dibuang. Artinya sudah terbangun persekutuan itu dibuang. Mau hidup-hidup, mau mati-mati. Saya berjuang, puji Tuhan. Gereja ini sudah 32 tahun. Tempat ini sudah 32 tahun hadir bersama-sama di tempat ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi di mana kita mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali kita taat kepada pimpinan rohani kita. Gak apa-apa, suaranya gede karena takut nanti kalau nyuci atau apa gak kedengeran ya. Lupa di gereja dimatiin. Saudara, jadi bunyi lagi tuh. Malaikat Tuhan kali jangan-jangan. Mudah-mudahan inspirasi saya gak buyar karena gara-gara telepon. Kalau cuma satu masih ingat saudara, tapi kalau semuanya 5 bunyi semua. Inilah kelemahan dan kecanggihan teknologi. Nah saudara-saudara, jadi maka saat itulah ketika umat Tuhan dipimpin, mau dipimpin oleh pimpinan, disitulah akan datang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu akan diarahkan. Enggak mungkin seorang pimpinan itu akan mengarahkan masuk ke dalam jurang. Maka saya katakan kepada saudara, apa yang saya alami, saya akan bagi kepada saudara. Jadi sebelum saya mengalami, saya akan bagikan kepada saudara supaya apa yang saya alami saudara terima. Dan saudara mengalami hal itu juga. Nah saudara-saudara, apa itu yang disatukan? Rohnya yang disatukan. Karena Tuhan ingin membangun saudara dan saya untuk satu roh. Amin, setuju? Satu roh, kesatuan roh. Tuhan menyelamatkan kita agar kita hidup di dalam roh. Siapa yang bisa tangkap roh? Itu bohong loh saudara kalau misalnya ada Ghostbuster begitu ya. Wah, tangkap masukin di botol. Itu nggak mungkin. Bohong punya itu. Roh itu nggak bisa dibatasi dengan keadaan. Saudara bisa tembus kemana-mana walaupun dihalangi. Itu roh itu bisa tembus. Ingat Tuhan Yesus waktu dikasih makan. Kasih makan dia bilang, kok ada tubuhnya tapi dia bisa nembus tembok. Karena apa? Karena hidup di dalam roh. Nah, kenapa Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam roh? Supaya keadaan saudara tidak bisa dibatasi. Kondisi perekonomian susah sekalipun saudara gak bisa dibatasi. Tuhan akan mampu mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat. Dan itulah tugas siapa? Tugas kita, mari kita bangun dalam satu roh. Tapi untuk membangun kesatuan itu kadang-kadang gak gampang saudara. Ada saja kesibukannya, ada saja urusannya, ada aja begini, ada aja. Perlu kesabaran. Nah, kesatuan di dalam hal ini perlu adanya ketaatan. Kesatuan roh memberikan dampak yang dahsyat dan luar biasa. Maka kita perlu untuk membangun dan memelihara kesatuan tersebut.
Karena ini tugasnya roh. Roh itu kadang-kadang gak bisa dimengerti. Saya jadi sekarang ini saya juga gak ngerti. Kalau dulu saya cuman hanya berpikir saya ingin semangat melayani Tuhan. Lalu saya bilang, sudah sekian tahun lamanya, kok gini-gini aja. Tuhan katakan maju. Sudah maju, tapi tetap aja begitu. Bagaimana? Tuhan tambahkan iman yang lebih lagi dalam kehidupan saya. Rohnya diangkat lagi. Nah, maka perlu kesatuan. Karena ketika kita bersatu, coba saudara baca dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah hafal ayat ini? Di situ katakan, Daud mengatakan, alangkah indahnya dan baiknya jika apa? Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi bersama itu, ngumpul bersama belum tentu itu kebersamaan, kesatuan. Nih kita nih ngumpul nih sama-sama satu gereja nih, satu jemaat, GPKD, Jemaat Rumah Berkat. Belum tentu sekalipun bersama mempunyai kesatuan. Dalam keluarga pun sama, duduk-duduk sama-sama, yuk kita makan. Belum tentu sama-sama pikirannya, yang satu pegang handphone, yang satu sibuk WA, yang satu kemana. Belum tentu sama-sama, sekalipun ngumpul. Kesatuan. Nah ini jemaat ini perlu kesatuan. Satu. Ketika rukun dan bersatu, disitulah ayat 3 mengatakan apa? Jika berkat ayat 3? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang membuat berkat turun itu bukannya ngumpul, tapi satu roh. Saudara, tempat ini saya yakin dan percaya ketika saudara dan kita semua bersatu dalam roh, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang bisu bicara, yang mati dibangkitkan. Karena apa? Karena saudara satu di dalam roh. Dan itu yang kita harus bangun. Dan itu menjadi kerinduan yang belum tercapai dalam keimanan pengembalaan saya bersama dengan saudara. Supaya apa? Bukan gerejanya yang ditinggikan, supaya Tuhan yang saudara sembah dimuliakan, ditinggikan, dan itu menjadi tujuan utama. Pendetanya mah gak ada apa-apa saudara. Sama saja, kecuali pendetanya makan apa? Bukan makan nasi. Makannya besi. Makannya apa lagi? Makannya makan mana? Lain. Pendetanya kan bukan makan uang, sekalipun tahu uang, ya. Oke, jadi berusahalah dengan memelihara kesatuan. Karena apa? Karena jika berkat ada di kepala Harun, pemimpin itu yang akan menyatukan roh itu ada di dalam pemimpin. Ketika itu ada di dalam pemimpin, dia akan turun. Di situ ayat 2 katakan apa? Dia dari Harun ke janggut dan ke jubahnya terus mengalir ke bawah. Nah itu tujuannya. Saudara, saya di depan umum ini. Kalau saya salah menggunakan uang, sudah tegur. Kalau saya dan keluarga saya, istri saya salah, saudara tegur. Berarti saya belum pada tempatnya menjadi seorang pemimpin. Kalau saudara mengasihi saya, sebab itu ketika saya jalan tanpa sadar, saya akan masuk jurang. Dan kalau saya masuk jurang, jangan dibiarkan saya masuk jurang kalau saudara mengasihi. Demikian juga saya kepada saudara. Saya punya hak untuk menegur saudara kalau itu bahaya. Ya, kalau itu bahaya. Tujuannya bukannya ingin mengganggu kebebasan saudara, bukan.
Ayo kita bertumbuh bersama-sama, ayo kita maju bersama-sama. Ini yang harus kita capai, kesatuan itu yang harus kita capai. Sepakat saudara? Sepakat? Ini baru 32 tahun, masih jauh. 32 tahun segini-gini aja, gereja yang baru udah banyak jemaatnya. Maklumlah kita nyempil saudara. Tapi saya gak putus harap. Semua itu berkat bantuan saudara, sidang jemaat semua. Nah saudara-saudara yang kekasih, mari kita memelihara, memberikan pengertian untuk bertindak, menjaga, melindungi, memperhatikan, dan peduli. Itu namanya memelihara kesatuan. Jadi ketika kita memelihara kesatuan, artinya apa? Artinya saudara kita bertindak, menjaga, sama-sama menjaga. Jangan biarin aja lah, dia sudah begini. Makanya saya bilang, ayo kalau orang kerja nih ya, kira-kira kalau seorang pengusaha kerja, terus nggak datang nih pekerjanya, diapain? Hah? Putus hubungan, PHK, nggak ditanya-tanyain, masih ada yang lain begitu kan? Tapi kalau ke gereja, nggak datang ke gereja, kemana aja datang juga, ayo aktif lagi, kerja lagi di sini, apa datang lagi berjemaat, kan bukannya dibiarin di. Makanya saudara, nih ada banyak yang nggak kenal kan satu dengan yang lain. Cobalah kenal, jangan ngelompok sendiri-sendiri begitu. Namanya kita keluarga. Nah keluarga kok gimana sih? Saya yakin banyak yang belum kenal karena banyak dia yang baru juga yang baru datang. Ada Pak Rudi ya, Pak Rudi ya. Ada siapa lagi tuh? Wah, saudara, mari kita melihara, menjaga, bertindak, melindungi, memperhatikan. Jadi orang mau memelihara berarti orang berpikir jauh ke depan. Contoh, kalau kita sebuah tanaman, kita nanam sesuatu, kita pelihara, ngapain? Kalau orang yang mau memelihara, jauh berpikiran ke depan, dia akan pupuk, dia akan rabuk, supaya apa? Bertumbuh dan terus menghasilkan apa? Buah. Itu kan pikiran ke depannya, begitu kan. Nah saya juga sama, saya berpikir saudara nih, dari yang nol, dari yang begini, saya berpikir saudara supaya saudara maju ekonominya. Saya pernah berkata kepada seorang pendeta di daerah, dia lapor ke saya, Pak, kami di daerah itu kadang-kadang kalau sudah punya, sudah dari remaja, terus maju pemuda, dia pergi ke kota cari kerja. Saya bilang bukannya salahkan itu orang, salahkan kita. Kenapa kita nggak berdoa untuk pekerjaan di tempat yang ada? Dia pergi ke sekolahan yang lain di Jakarta di kota. Coba saudara doakan supaya apa? Supaya ada sekolahan untuk menampung itu orang-orang yang ada di daerah itu. Tugasnya siapa? Bukan tugas pemerintah, tugas kita yang berdoa agar ada orang yang bangun sekolah, agar ada pekerjaan, agar ada begini, agar ada begitu. Saudara, tempat ini saya juga bukannya saya ingin menanamkan membawa saya berjasa, bukan. Kita berdoa waktu Bonang nggak jadi itu Bonang itu begitu sulitnya air dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah mulai nih muncul. Berapa tahun lamanya? Ini loh, dari saya pelayanan 2 tahun itu kita udah ngalamin susahnya air. Siapa yang tahun 90 sudah ada di sini? Di Bonang. Wah. Hujan sedikit. Nih di sini nggak ada nih. Depan masih ada lapangan. Hujan sedikit mati lampu 3 hari 3 malam nggak ada air. Kita doa. Tuhan tolong, Bonang ini menjadi lebih maju. Kecepretan pertama Lipo, agak sedikit anteng. Walaupun kalau mau ke Lipo lewat nyebrang itu dulu tuh, tanah Untar. Saya nganter anak saya itu lewat itu belakang tuh, tembus-tembus di Ponorogo. Terus mulai ada Gading, akhirnya sampai sekarang. Saya ingin ajak saudara, mari kita bangun kesatuan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Agar kehidupan kita memiliki hidup roh yang dahsyat, yang luar biasa. Tentunya
berguna bagi kita, dan Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, nanti kita akan ajak dengan beberapa acara. Sebelumnya kita masuk di dalam acara ini, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur lewat apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Semua bukan kuat dan gagah hamba-Mu, tapi Engkau yang menyertai kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba mampu menjalani tugas sebagai pimpinan jemaat di tempat ini selama 32 tahun Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus berikan hamba-Mu kepekaan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat umat-umat-Mu yang bergabung dalam atau berjemaat di gereja Rumah Berkat Tuhan. Agar hamba dapat membawa umat-umat Tuhan untuk semakin berkenan, menjadi teladan, menjadi Tuhan berkat dimanapun mereka berada, bahkan memiliki kesatuan untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan, terima kasih, pimpin sekali lagi Tuhan, lewat ulang tahun ini ke depan Tuhan. Terus Tuhan ditinggikan dan Tuhan terus dipermuliakan, sehingga jiwa-jiwa yang ada, mungkin tempat ini tidak muat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun untuk mendapatkan tempat yang lebih lagi, bahkan terus mengembang agar umat-umat-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dapat bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin.